Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bahagia. Guru penggerak, tergerak, bergerak, menggerakkan. Perkenalkan, nama saya Murniasi SPD dari SMP Negeri 1 Rawalo, Kabupaten Banyumas. Saya sebagai calon guru penggerak Angkatan 5 Kabupaten Banyumas dengan fasilitator Ibu Dr. Andes R. Suhartini MPD dan pengajar praktik Ibu Junjung Nuraharti SPD. Perkenankan, dalam kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan tugas modul 1.1 tugas 1.1A8 yaitu koneksi antar materi, kesimpulan dan refleksi modul 1.1. Perkenankan, saya akan merefleksikan diri saya melalui 3 pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa yang saya percaya tentang murid dan pembelajaran di kelas sebelum saya mempelajari modul 1.1? Sebelum saya mempelajari modul 1.1, saya berpikir bahwa saya sudah berhasil menyelenggarakan pembelajaran sesuai tuntunan kurikulum. Buktinya, siswa anteng dan tepat waktu mengumpulkan tugas. Selain itu, saya kurang memahami peserta didik dalam pembelajaran. Saya juga merasa gagal jika banyak peserta didik yang tidak mengerti dan tidak tuntas. Peran saya di kelas lebih dominan dibanding dengan peserta didik. Suasana kelas yang tenang, tertib, disiplin, dan anak paham adalah fokus saya. Pertanyaan pemantik kedua, apa yang berubah dari pemikiran atau perilaku saya setelah mempelajari modul 1.1, yaitu tentang filosofi Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan. Setelah memahami konsep pemikiran Ki Hajar Dewantara tentang pendidikan, saya sangat menyadari kekeliruan saya sebagai pendidik selama ini memandang anak sebagai objek dalam pembelajaran. Di kelas, harusnya mereka sebagai subjek. Dan saya akan lebih menghargai setiap karakteristik belajar peserta didik serta memberikan apresiasi ataupun reward kepada mereka agar mereka lebih termotivasi dalam belajar dan berkarya. Pembelajar berpusat pada anak dengan memberikan stimulus pertanyaan-pertanyaan yang menarik untuk dijawab. Selanjutnya, saya akan memberikan peserta didik kebebasan menyelesaikan setiap tugas sesuai dengan minat, bakat, potensi, dan kreativitas masing-masing dan berani mempresentasikan. Pembelajar yang kreatif, inovatif, salah satu dengan pembelajaran dengan menggunakan kelas poin yang menyenangkan. Pertanyaan pemantik ketiga, apa yang dapat segera saya terapkan lebih baik agar kelas mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara? Penerapan yang segera saya lakukan di kelas agar mencerminkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Melakukan diagnosis non-kognitif awal tentang gaya belajar, model pembelajaran yang diinginkan anak, penugasan yang ingin dilakukan, menerapkan konsep merdeka belajar dan mengintegrasikan setiap pembelajaran dengan pencapaian profil pelajar Pancasila. Yang kedua, saya merancang pembelajaran yang interaktif dan menyenangkan dengan melibatkan peserta didik. 3. Saya menerapkan pembelajaran berbasis kearifan lokal dan budaya dan menggali potensi-potensi kultural yang ada pada peserta didik.
4. Pembelajaran yang sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Saya tidak lagi menuntut tetapi menuntun, menerapkan sistem Among. 6. Pembelajaran yang mengutamakan budi pekerti. 7. Saya menerapkan filosofi Ki Hajar Dewantara ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tut wuri handayani. Inspirasi pembelajaran dari filosofi pemikiran Ki Hajar Dewantara. 1. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tut wuri handayani. 2. Merdeka belajar dan berpusat pada anak. 3. Memahami minat dan bakat siswa. 4. Menumbuhkan budi pekerti dan kegiatan keagamaan di sekolah dan saling menghormati. 5. Menuntun segala kodrat yang ada pada anak untuk mencapai kebahagiaan yang setinggi-tingginya. 6. Menerapkan azas trikon. Dan yang ketujuh, metode sistem Among. Trilogi pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. 1. Ing ngarsa sung tulodo ing madya mangunkarsa tut wuri handayani. Ing ngarsa sung tulodo mengandung arti ketika kita berdiri di depan sebagai guru, berusaha menjadi teladan yang didengar ucapannya dan ditiru perbuatannya. Ing madya mangunkarsa mengandung arti ketika kita berada di tengah-tengah berusaha menciptakan ide atau gagasan seperti menciptakan stimulus agar peserta didik mampu dan berani memunculkan ide dan pendapatnya. Tut wuri handayani mengandung pengertian kita sebagai pendidik selalu memberikan dorongan, motivasi, dan arahan yang dibutuhkan oleh peserta didik. Selanjutnya, asas trikon Ki Hajar Dewantara. 1. Kontinu, 2. Konvergen, dan 3. Konsentris. Tripusat pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yaitu lingkungan keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat. Lingkungan keluarga adalah elemen pertama yang sangat berperan penting dalam pembentukan sikap atau karakter anak karena lingkungan keluarga adalah lingkungan yang paling berpengaruh dalam masa tumbuh kembangnya anak. Menumbuh kembangkan sikap religius di dalam keluarga, terjalinnya kebersamaan dan komunikasi yang baik dalam keluarga. Yang kedua, lingkungan sekolah merupakan elemen kedua yang dapat mempengaruhi sikap serta karakter anak. Karena sekolah merupakan tempat untuk anak menimba ilmu dan pengetahuan. Di sekolah, anak tidak hanya diajarkan pengetahuan dan keterampilan saja, tetapi juga ditanamkan dan dikembangkan nilai moral dan karakter. Contohnya, guru menciptakan suasana belajar yang aktif dan menyenangkan berpusat pada murid. Guru tidak hanya mengajarkan ilmu, tetapi juga mendidik siswa agar memiliki karakter yang baik dan kuat. Yang ketiga, lingkungan masyarakat. Lingkungan masyarakat adalah elemen ketiga dalam tripusat pendidikan. Lingkungan masyarakat turut mempengaruhi dalam pembentukan sikap karakter anak. Jika lingkungan masyarakatnya baik, maka baik pula individu di dalamnya. Terjalinnya kebersamaan dan kesediaan untuk bergotong royong, masyarakat yang toleran dan menghargai keberagaman. Ketiga pusat pendidikan tersebut antara keluarga, lingkungan sekolah, dan lingkungan masyarakat sama-sama memegang peran penting dalam keberhasilan pendidikan. Dan pada dasarnya, semua saling berkaitan dan saling bekerja sama satu sama lain.
Pendidikan akan semakin berhasil apabila ketiga komponen di atas menjalankan semboyannya yang sangat kita teladani, yaitu ingarso sung tulodo ing madya mangunkarso tuturi handayani. Merdeka belajar. Tujuan utama Merdeka Belajar, pelajar Indonesia merupakan pelajar sepanjang hayat yang memiliki kompetensi global dan berperilaku sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Sesuai dengan profil pelajar Pancasila, 1. Beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. 2. Selalu mandiri. 3. Bernalar kritis. 4. Bergotong royong. 5. Kebinekaan global. 6. Kreatif. Demikian presentasi tentang pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.